Sesudah malam fajar mereka bersama Yesus, surga mulai. Habislah kerja, oh fajar mulia. Sesudah malam hari bermain. Sesudah malam pertemuan indah, tiada menangis, tiada kesal. Di negeri mulia tak lagi pisah. Sesudah malam hidup kekal. Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dalam renungan pagi kita pagi hari ini. Sebelum kita melanjutkan renungan pagi kita, saya ajak kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, segala kemurahan dan sukacita kami sembahkan kepadamu. Ketika Tuhan memberikan kepada kami kesempatan bangun di pagi hari, kami boleh datang bersekutu, menaikkan mezbah perbaktian kami di rumah tangga kami masing-masing, dan bahkan di tempat-tempat pribadi kami untuk memuji memuliakan nama-Mu. Berkenanlah Engkau Tuhan mengurapi kami, memberikan kepada kami damai sejahtera dari surga. Bersamalah dengan kami Tuhan sepanjang pagi hari ini dalam ibadah kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, renungan pagi kita di pagi hari Senin 3 Maret 2025 berjudul Keindahan bagi Pikiran. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini kita ditekankan dalam ayat hafalan kita yang dikatakan, dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Ditulis oleh pemazmur, Mazmur 119 ayat 11. Sebuah cerita mengatakan seperti ini, malam tanggal 3 Maret tahun 1947 adalah gelap dan dingin. Saya berbaring sendirian di sebuah ruangan bersalin di rumah sakit. Secara berkala seorang perawat akan datang untuk memeriksa saya. Persalinan dan melahirkan selalu merupakan perjuangan yang panjang bagi saya. Untuk memulai melalui waktu di antara kontraksi-kontraksi, saya mencoba mengulangi ayat-ayat Alkitab untuk diri saya sendiri sampai akhirnya dokter mengumumkan, dia perempuan. Ayat-ayat Alkitab yang saya simpan di dalam hati saya telah menemani saya melewati masa-masa sulit. Dalam hidup saya, dengan menjaga pikiran saya tertuju pada sesuatu selain diri saya sendiri. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tidak hanya pada saat kesakitan dan stres, tetapi juga pada saat damai. Firman yang disimpan dalam pikiran membawa kegembiraan dan dimensi-dimensi pemahaman baru. Mempelajari ayat-ayat Alkitab dan menghafal puisi adalah bagian yang penting dari masa kanak-kanak saya, dan selama masa sekolah saya bahkan belajar untuk mempertahankan kepercayaan saya. Dengan demikianlah firman Tuhan. Saya mendapati bahwa firman yang tersembunyi di dalam hati saya melindungi saya dari berbuat dosa secara sadar. Di dalam kitab suci terdapat juga kekayaan keindahan. Contohnya, dalam Mazmur 19, langit memberitakan kemuliaan Allah. Coba lihat, untuk memvisualisasikan keindahan langit dan bintang, langit berbintang,
kemuliaan dalam warna pelangi, menangkap sinar matahari melalui jendela yang berkilau, memperhatikan warna matahari yang terbenam, menelusuri jalur kepingan salju saat itu jatuh. Tidak ada batasan untuk ide-ide yang dapat dihasilkan oleh kebijaksanaan kitab suci. Saudaraku, saya menyukai pemikiran Ellen G. White. Ellen G. White ini adalah seorang penulis yang begitu banyak buku-bukunya. Dikatakan seperti ini, bila kita merenungkan perkara-perkara besar dari firman Allah, kita memandang ke dalam suatu mata air yang semakin lebar dan semakin dalam di bawah penglihatan kita. Dapat kita lihat di bukunya yang berjudul Seri Membina Keluarga Jilid 3, halaman 157. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Orang bijak berkata, seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Amsal 23 ayat 7. Dan Paulus menasehati dalam Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saudaraku, betapa indahnya kata-kata ini. Di dunia yang penuh dengan kekerasan, hawa nafsu, keserakahan, dan ketidakjujuran, kita dapat terlepas dari kebobrokan moral dan mental. Dengan cara sadar mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan. Firman-Nya adalah kehidupan dan kebenaran, sumber damai surga dan kegembiraan yang dibuka dalam jiwa melalui kata-kata inspirasi akan menjadi sungai pengaruh untuk memberkati semua yang datang dalam jangkauannya. Ini dapat kita lihat dari buku Ellen G. White, yaitu buku Seri Membina Keluarga Jilid 3 halaman 77. Saudaraku, inilah tantangannya. Hafalkan satu ayat Alkitab sehari selama 21 hari berikutnya. Wow, luar biasa. Dan lihat bagaimana itu membuat perbedaan dalam hidup Anda. Dan semua tulisan yang kita bahas pagi ini disadur atau diambil dari tulisan Velda Nelson. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah kita akan terus memuliakan Tuhan, terus bersukacita atas karya-karyanya? Semoga Tuhan memberkati saudara, memberikan kebahagiaan, kesehatan, kegembiraan di setiap aktivitas saudara. Tuhan memberkati kita. Mari kita sama-sama berdoa. Kembali kami datang bersyukur kepadamu Tuhan. Sungguh luar biasa kami nikmati ibadah firman Tuhan, bahkan renungan pagi ini. Sesungguhnya kami bukanlah siapa-siapa, tetapi bersama dengan Tuhan kami akan lebih dimampukan untuk boleh menelusuri setiap kehidupan kami dan datang menyembah, memuji, memuliakan nama-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan atas segala karya-Mu, jadilah kehendak-Mu. Sebab kami berdoa di dalam nama Anak Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.